Selamat datang di pembelajaran fisika materi fluida statis. Hai semuanya. Sewaktu kecil, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa batu bisa tenggelam di dalam air? Apakah mungkin karena batu itu berat ya? Tapi jika dilihat karena beratnya, mengapa kapal laut yang ukurannya jauh lebih besar bisa mengapung di atas permukaan air laut? Selain itu, pernahkah kalian melihat kapal selam? Bagaimana caranya kapal selam bisa mengapung, melayang, dan tenggelam di dalam air laut? Tahukah kalian bagaimana cara kerja dari kapal selam? Nah, cara kerja yang digunakan pada kapal selam adalah menggunakan hukum Archimedes. Lalu, apa saja sih yang kalian ketahui tentang hukum Archimedes? Pada video kali ini, kita akan mendalami fenomena fluida statis seperti tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan terbagi menjadi dua jenis berdasarkan keadaan atau kondisinya, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis merupakan fluida yang diam atau dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan fluida dinamis merupakan fluida yang bergerak atau dalam keadaan mengalir. Sedangkan, berdasarkan wujud materinya, fluida dapat terbagi menjadi cairan dan gas. Dalam fluida statis, partikel-partikel fluida bergerak dengan kecepatan yang homogen, di mana secara umum, sifat-sifat fluida statis adalah tidak mengalami perubahan bentuk, memiliki kemampuan untuk mengalir, dan memiliki kemampuan untuk dapat menempati suatu wadah tertentu. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak yang memiliki berat. Pada gelas berisi air, terdapat tekanan yang diterima oleh dasar wadah. Hal ini disebabkan adanya gaya gravitasi yang bekerja pada tiap bagian zat cair, yaitu berupa berat zat cair yang berada di atas dasar wadah atau gelas. Sekarang, kita amati sebuah botol kosong yang mengapung di atas permukaan air kolam. Selanjutnya, seorang pria mencoba mendorong botol kosong itu ke dalam air. Ternyata, semakin dalam dia mendorongnya, semakin dia membutuhkan dorongan yang besar. Mungkin saja pada kedalaman tertentu, dia sudah tidak mampu mendorongnya lebih dalam lagi. Hal ini dikarenakan di dalam air terdapat tekanan yang mendorong botol ke atas. Semakin dalam, tekanannya semakin besar. Dengan kata lain, setiap tekanan di dalam fluida memiliki nilai tekanan yang berbeda-beda tergantung pada kedalamannya. Tekanan ini dikenal dengan tekanan hidrostatis. Dalam sebuah bejana yang diisi air dengan massa jenisnya 1000 kg per meter persegi, ketinggian airnya adalah 85 cm. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon persegi dan tekanan udaranya 1 atmosfer, tentukan tekanan hidrostatis di dasar bejana dan tekanan mutlak di dasar bejana. Diketahui ketinggian air adalah 85 cm atau 0,85 meter. Dan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter persegi. Dengan tekanan udara 1 atmosfer setara dengan 10 pangkat 5 Pascal. Dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon persegi. Tekanan hidrostatis di dasar bejana dan tekanan mutlaknya dapat kita cari melalui persamaan berikut.
Kasus lain yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis ada pada bejana berhubungan. Tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam fluida ditentukan oleh kedalaman fluida yang diukur dari permukaan dan tidak bergantung pada luas dan bentuk penampang tempat fluida tersebut. Jika terdapat 4 titik pengamatan dengan kedalaman titik yang sama dan diisi oleh fluida yang sama, maka tekanan hidrostatis di setiap titik adalah sama, meskipun luas penampangnya berbeda. Hal ini menjelaskan bunyi hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Contoh sederhana penerapan dari hukum Pascal ini adalah mekanisme kerja pada dongkrak hidrolik. Berdasarkan mekanisme hidrolik, ketika cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston di sebelah kanan ke arah atas. Sebuah pengangkat hidrolik bekerja berdasarkan tekanan air. Berdasarkan gambar, tentukan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat sebuah mobil yang masanya 1.200 kg jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, luas penampang pertama 20 cm persegi dan luas penampang kedua 400 cm persegi. Setelah mengetahui gaya angkat pada mobil, kita bisa mencari gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil dengan menggunakan persamaan hukum Pascal. Sekarang, kita perhatikan gelas yang sudah diisi dengan air. Ketika kita masukkan satu jari telunjuk ke dalamnya, dapat diamati bahwa permukaan air sedikit naik dari sebelumnya. Ketika kita masukkan 2 jari, permukaan air semakin naik. Dan sekarang, ketika kita meletakkan seluruh jari di dalam air, kita akan melihat bahwa ketinggian air meningkat secara signifikan. Ahli matematika Yunani kuno Archimedes mengamati hal serupa ketika dia masuk ke dalam bak mandi. Ketika dia masuk, dia menyadari bahwa level air naik dan semakin naik. Dalam kasus ini, kita perhatikan bahwa air yang tumpah tergantikan oleh benda yang masuk. Selain itu, kita tahu bahwa ketika sebuah benda ditempatkan di dalam atau di atas fluida, fluida akan memberikan gaya tekan atau yang disebut dengan gaya apung yang bekerja ke atas.
Berdasarkan konsep gaya apung, ada 3 kemungkinan posisi benda di dalam fluida, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung adalah keadaan seluruh benda tepat berada di atas permukaan zat cair atau hanya sebagian benda di bawah permukaan zat cair. Hal ini dikarenakan massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, sehingga berat benda akan lebih kecil dari gaya Archimedes. Melayang adalah keadaan benda yang berada di antara permukaan dan dasar dari zat cair. Hal ini dikarenakan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, sehingga berat benda akan sama dengan gaya Archimedesnya. Tenggelam adalah keadaan benda yang berada di dasar zat cair. Benda dapat tenggelam dikarenakan massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, sehingga berat benda akan lebih besar dari gaya Archimedesnya. Sebuah balok tercelup seluruhnya ke dalam minyak. Bila volume balok 8 meter kubik, tentukan berat balok dalam minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik dan berapakah gaya angkat yang dialami oleh balok tersebut. Untuk mencari gaya angkat yang dialami pada balok, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Sebuah balon udara yang diisi gas sebanyak 2000 meter kubik. Gas tersebut memiliki massa jenis 0,5 kg per meter kubik. Massa balon dan massa jenis udara adalah 400 kg dan 1,3 kg per meter kubik. Besar gaya angkat yang diberikan udara pada balon dan besar tegangan tali jika balon tersebut diikat pada sebuah batu yang berada di tanah adalah. Untuk mencari gaya angkat yang diberikan udara pada balon, kita dapat menggunakan rumus berikut. Hal ini berarti besar gaya angkat yang diberikan udara pada balon adalah 26.000 Newton. Selanjutnya, untuk menentukan besar tegangan talinya, kita dapat menggunakan persamaan pada sistem keseimbangan, di mana sistem tersebut dianggap seimbang. Jadi, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, besar gaya angkat yang diberikan udara pada balon dan besar tegangan tali jika balon tersebut diikat pada sebuah batu yang berada di tanah berturut-turut adalah 26.000 Newton dan 12.000 Newton. Demikian video penjelasan singkat mengenai materi fluida statis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.